Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arinda Ghaza Asmara. Kami dari kelompok 2 dan kami akan menjelaskan tentang podcast yang akan membahas tentang nilai-nilai dalam kebudayaan agama Islam dengan kebudayaannya serta bagaimana sih masalah yang ada pada nilai-nilai kebudayaan dengan nilai-nilai Islam. Jadi untuk memberikan wawasan luas mengenai kebudayaan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke perkenalan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fatih Atta Ramadan dengan NPM 2408 2010 141 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, perkenalkan nama saya Akila Ramadhani dengan NPM 240 820 10 168. Baik, perkenalkan nama saya Maulana Mirul Matin dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 240 820 10 234. Perkenalkan, nama saya Wilby Foren Bavaki dari Prodi Informatika dengan NPM 240 81 0161. Perkenalkan, Baik, perkenalkan nama saya Raffi Saputra Kurnia dari NPM 240 820 10 271 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 2408 1010 074 dari Prodi Informatika. Baik, untuk perkenalannya mungkin cukup segitu saja dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk di segmen kali ini saya Arinda Ghaza Asmara dan juga Fatih serta Akila akan menjadi narasumber wartawan untuk teman-teman yang akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah kami bahas sebelumnya. Nah, di sini juga akan dibahas oleh teman-teman tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang memungkinkan untuk dipelajari. Nah, di sini ada 6 pertanyaan yang akan diambil teman-teman. Nah, untuk pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Untuk pertanyaan pertama siapa? Langsung aja ke Mas Fatih dulu. Pertanyaan kedua langsung aja. Mungkin nanti pertanyaan ke-1 bisa dijawab setelah Mas Akila bisa membenarkan siapnya. Untuk Mas Fatih silakan. Nah, aku ada pertanyaan buat kalian nih yang tahu pertanyaan ini. Unsur-unsur dalam tari remo yang mencerminkan nilai-nilai keislaman tuh apa aja tuh? Bagi kalian yang tahu tuh. Oke, kalau menurut saya ya, kalau lihat dari gerak dan penyajiannya, sebenarnya ada banyak nilai Islam dari tari remo. Misalnya soal kerja sama antar penari itu mencerminkan hablum minanas, hubungan baik antara manusia. Terus semangat melestarikan budaya juga sejalan dengan menjaga warisan seperti kita menjaga Al-Quran dan Sunnah. Dan yang penting melestarikan budaya bukan berarti percaya pada kekuatan sakral selain Allah. Kita bisa lestarikan tari remo tanpa menjadikan objek kepercayaan berlebihan. Intinya ada pada niat dan pemahaman yang lurus. Oke, Itu dari Mas. saya. Sip. Oke, baik. Pertanyaan dari Mas siapa tadi? Boleh perkenalan tadi Mas siapa menjawab? Oh, saya dari Rafli.
Oke, Mas Raffi, mungkin pertanyaan jawabannya sangat informatif sekali ya. Jadi untuk perkembangan tari remo juga dan unsur-unsur yang dapat juga serta berbagai ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Akila, apakah masih bisa join atau masih ada kendala? Mas Akila gimana? Masih ada kendala? Tes. Udah ada belum? Udah ada Mas. Sudah. Mungkin dari Ini pertanyaan dulu, Mas. oke. Tadi belum kedengeran sama sekali ya pertanyaanku. Ya belum Mas. Iya, belum. Putus-putus tadi. Oke, jadi buat pembahasan yang pertama, aku ingin mengajak teman-teman buat memberikan pendapatnya bagaimana sih sejarah perkembangan tari remo dan pengaruh Islam dalam evolusinya. Ya, tes. Dengar nggak? Keluar tapi putus Mas. Kedengeran? Putus-putus. Ulang aja ya. Jadi tari remo itu sama terus awalnya dikembangkan. Terus sekarang siap berperang, katanya dinamis dan energik, menunjukkan keberanian dan semangat juga. Terus seiring waktu tidak hanya di tingkat sekolah, tapi perempuan, terutama terus untuk kita dari ketika dalam masa yang mayoritas beragama Islam berarti itu 2 tahun ini lambat laun mulai di demografi itu iya dalam kata busana tertutup terutama saat mungkin itu dari saya. Oke. Menambahkan dari Mas Muhammad Miftahul Ulum ya, karena mohon maaf Mingka tadi agak error ya. Tari remo ini berasal dari Jawa Timur dan awalnya digunakan untuk menyambut tamu sebagai bentuk kehormatan dan pembukaan. Tari remo ini asalnya dari Jawa Timur, khususnya di wilayah Jawa. Dan tari remo ini bisa dikatakan sekarang di zaman modern, di zaman digital ini tidak sepopuler zaman dahulu yang menurun karena tergeser adanya perkembangan teknologi dan hiburan digital. Dalam konteks Islam, tari remo pernah digunakan untuk media sebagai penyebaran agama Islam melalui pendekatan budaya. Jadi menggunakan budaya agar bisa menyebarkan agama Islam. Meski begitu, banyak beberapa masyarakat yang salah paham dan menganggap tari remo ini hal-hal yang mistis gitu. Jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Padahal dasarnya tarian ini dipadukan dengan dakwah secara kreatif dan konteks seksual. Jadi enggak sesuai konteks yang ada di zaman dahulu lah. Sekian dari saya. Oke, buat selanjutnya nih aku mau nanya lagi. Apa sih makna filosofis di balik irama dan musik pengiring dari tari remo ini dalam kaitannya itu dengan spiritualitas Islam? Oke, baik. Saya izin menjawab ya, saya Maulana. Jadi di sini mungkin simpel aja. Jadi makna filosofis dalam tari remo pada gerakannya jadi melambangkan semangat perjuangan yang tegas. Oke, jadi dalam Islam dikaitkan sebagai tanda bahwa
itu pantang menyerah, dan itu adalah suatu nilai Islam. Jadi mungkin itu makna filosofis di balik irama dan musik pengiring tari remo dalam kaitannya dengan spiritualitas Islam. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Gimana Kak? Sudah menjawab semua pertanyaan? Halo Mas Akila, gimana pertanyaannya? Sudah menjawab? Alhamdulillah, terima kasih Mas Joy atas pendapatnya. Sudah terjawab sih, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, baik. Jadi tadi maksud filosofis dan juga unsur-unsur yang sudah diberikan kepada teman-teman juga jawabannya sungguh sangat informatif sekali ya. Jadi beberapa makna filosofis dan unsur-unsurnya juga ada itu. Jadi ada beberapa ini apa namanya kayak sambungan atau hubungan-hubungan antara tari remo dengan yang lain. Jadi mungkin langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, aku mau tanya nih, hal apa yang menjadi masalah teman-teman antara budaya tari remo dengan nilai-nilai Islam yang ada? Jadi jabarkan sih pendapat kalian bagaimana, apa sih hal-hal yang menjadi masalah dari budaya tari remo sendiri dengan spiritual Islam? Mungkin bisa dijawab sama teman-teman. Izin menjawab dulu ya. Masalah yang tari remo hadapi dengan nilai-nilai Islam itu ya pertama ada adatnya sering dianggap masyarakat sebagai unsur kesyirikan dengan hal-hal yang muncul dengan kesalahpahaman terhadap unsur budaya di Indonesia ini. Terlebih lagi banyak budaya-budaya yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana banyak yang menyesatkan, ada yang menyesatkan dari budaya tersebut, jadi benar-benar tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Tari remo ini awalnya ditujukan sebagai seni pertunjukan dan pelestarian budaya tanpa adanya kaitan terhadap hal-hal gaib yang bisa dikatakan sering diomongkan oleh masyarakat Indonesia dengan dan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal tari remo ini cuma diperkenankan untuk sebagai seni pertunjukan dan pelestarian budaya aja. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu pada Allah dengan berbagai kepercayaannya datang pada sebagian masyarakat. Soalnya kadang-kadang tari remo itu kan dalam tanda kutip tari remo ini kan juga tarian, dan sebagian masyarakat Jawa itu kan menganggap tarian itu sebagai apa ya, kayak ini apa namanya, sakral lah istilahnya. Nah, mungkin ada, apakah tari remo itu jadi penyebab syirik atau apakah tariannya menjadi penyebab, bagaimana bisa dijelaskan? Kalau saya bilang tarian itu nggak ada hal-hal kesyirikannya, karena ya balik lagi itu cuma budaya, dan tapi kalau budaya itu bisa dikatakan juga harus dipilah lagi. Ada budaya yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada budaya yang bisa dikatakan mungkin bisa membuat kita lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan hal-hal yang sesuai hal-hal yang ada di dalam Islam. Jadi mungkin kalau ditanya apakah tari remo itu bisa dikatakan syirik atau enggak, itu kembali lagi ke pandangan masing-masing. Sekian. Oke, jadi menurut Mas Weldy sendiri, tarian itu nggak menjadi satu penyebab syirik ya. Yang penting
orangnya sendiri harus percaya bahwa tari remo itu bukan penyebab syirik sebenarnya. Iya, Itu cuman suatu budaya yang patut dilestarikan ya, karena kita juga sebagai Iya, orang iya. Indonesia melestarikan budaya. Iya. Cukup menjawab, baik cukup menjawab untuk Mas Weldy. Mungkin teman-teman yang lain ini Mas Oke, mungkin mau tanya, boleh? Silahkan. Oke, kan setelah kita tadi bahas tentang kebudayaan tari remo, terus kita kaitkan dengan ciri-ciri yang ada di agama Islam itu bagaimana, apa kaitannya, terus kita ada masalah-masalah dengan bentuk spiritual. Nah, aku mau tanya nih tentang solusi, gimana sih solusi bagi kita untuk pergesekan budaya tari remo dengan nilai agama Islam dapat diterima oleh masyarakat setelah kita menerima berbagai masalah yang ada gitu kan. Cara tari remo kan juga menganut kayak kebudayaan mistis gitu. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik Mas, untuk saya untuk solusi yang tepat adalah mengedukasi masyarakat tentang tari remo dan sejarahnya, serta meluruskan masyarakat yang terlanjur menelan tanpa menyortir informasi yang ada dan disampaikan. Informasi salah kaprah ini biasanya dapat dijumpai di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau lainnya. Untuk menurut saya sih seperti itu ya Mas ya. Izin menambahkan ya. Tari remo itu cuma sekedar ekspresi seni tradisional yang pada dasarnya tidak mengandung unsur syirik ya, karena ia lahir dari budaya kita, budaya orang Jawa, sebagai bentuk penghormatan, penyambutan atau hal-hal yang lain, bukan untuk ritual keagamaan. Kalau tari remo itu bisa syirik karena digunakan untuk ritual keagamaan, contohnya menyembah Tuhan dengan menggunakan tari remo. Nah, itu baru syirik. Namun mungkin persepsi masyarakat terhadap tari remo seringkali dipengaruhi oleh pengetahuan yang bisa dikatakan kurang ya, dan terlebih lagi banyak warisan masa lalu yang merupakan mitos-mitos ya. Mungkin mereka percaya tari remo bisa syirik karena mitos-mitos tersebut ya. Dalam beberapa kasus mungkin memang bisa ditemukan penyimpangan dalam tari remo ini, seperti mengaitkan tari remo dengan makhluk halus atau energi spiritual tertentu yang berpotensi mengarah perbuatan syirik jika disertai keyakinan terhadap kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, kita nggak boleh menggunakan tari remo sebagai ritual keagamaan karena jatuhnya nanti syirik. Dan unsur syirik sendiri sebenarnya bukan berasal dari tariannya, melainkan niatnya, cara berpikir orangnya, dan kepercayaannya. Tari remo ini bisa dilakukan semata-mata untuk pelestarian budaya, karena ya bisa dikatakan banyak budaya Indonesia yang sekarang mulai banyak yang punah ya, karena jarang sekali dilestarikan dan jarang sekali terlihat. Pelestarian budaya tari remo ini juga merupakan unsur mistis. Budaya tari remo ini merupakan bukan unsur mistis yang ada atau spiritual di jalur Islam ya, maka gak boleh ada unsur syirik di dalamnya. Dan kebanyakan kenapa tari remo bisa dikatakan syirik karena menimbulkan kesenjangan sosial atau kehilangan identitas budaya bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan memfilter budaya sesuai dengan nilai-nilai tauhid, bukan menolaknya secara membabi buta. Jadi kita harus memilah budaya mana yang baik dan budaya mana yang buruk. Ya, sekian dari saya. Sepertinya ya meluruskan informasi-informasi yang salah kaprah, terus memberi edukasi buat masyarakat-masyarakat yang sudah salah kaprah itu, salah kaprah menurut informasi. Kalau tari remo ini
sebenarnya adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Tapi Ya, betul. banyaknya benda-benda mistis yang menjadi menjadi pikiran orang-orang itu jadi ya nggak sinkron gitu ya. Jadi solusinya itu kayak diluruskan gitu. Oh, tari remo ini sebenarnya adalah Sekadar budaya. lestari budaya. Jadi begitu ya, Mas Welby. Ya. Jadi tari remo itu gak bisa diterima dalam lingkungan yang religius ya. Karena baik lagi itu cuma budaya dan digunakannya untuk budaya penyambutan gitu kan. Jadi jangan sekali-kali digunakan dalam berbudaya religius gitu. Oke, mungkin udah habis ya teman-teman. Jadi mungkin bisa langsung diakhiri. Jadi oke, mungkin segini. Mungkin untuk sekian dari podcast kami dari kelompok 2. Insya Allah semoga dalam pertanyaan dan jawaban-jawaban yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin. Saya Arinda dan semua teman-teman sudah memberikan waktu untuk bergabung dalam Discord, bergabung dalam Zoom di sini, Discord di sini untuk memberikan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang cerdas dalam rangka bahasan tari remo dan perkembangannya dalam Islam. Ya, mungkin begitu aja dari saya moderator Arinda Kusmara. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.